pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dan dalam acara program spesial kami, yaitu acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini kembali kami mengundang di studio narasumber kami, salah satu tokoh ya, politik di Kota Probolinggo. Beliau juga adalah Ketua Komisi 3 ya, DPRD Kota Probolinggo. Sudah tidak asing lagi bagi warga Probolinggo dan sekitarnya. Namanya belakangnya ada embel-embelnya 32 ya, Bapak Haji Agus Rianto. Ya, selamat sore, Bang Luis. Ya, maskernya sudah ada 32-nya ini. Mumpung di layar kaca, bisa kasih salam-salam sedikit dulu buat orang Probolinggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat menikmati pemirsa CB News Kota Probolinggo. Baik. Terima kasih Pak Ketua Komisi 3 ya, sudah berkenan hadir di studio CB News. Ya. Kita mau bincang-bincang sedikit ya. Kami coba membahas ini terkait agenda kegiatan kerja kayaknya ya dari Komisi 3 yang berlangsung pada hari ini, hari Jumat. Tadi kayaknya ada agenda rapat dengar pendapat dengan salah satu OPD dari Dinas Pekerjaan Umum ya. Betul. Tadi kami ingin meliput tadi, kok langsung secara mendadak langsung ada pembatalan ini, seperti apa kira-kira? Baik Bang Luis, selamat sore kembali pemirsa. Jadi begini, memang salah satu tupoksi kita adalah pengawasan. Tadi memang ada agenda rapat dengar pendapat atau lebih biasa kita namakan hearing dengan dinas terkait, yaitu dinas mitra kita, PUPR dan Perkim serta BPJ atau pengadaan barang dan jasa. Sedianya kita coba agendakan pukul 9 tadi pagi, tapi ternyata dari pihak PUPR tidak bisa hadir tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kejelasan. Walaupun sebetulnya ada salah satu staf yang datang tadi, namun setelah mendapatkan telepon dengan alasan mau fotokopi, ternyata kami tunggu sampai jam 10 lebih, itu tidak hadir. Makanya agenda rapat dengan pendapat tadi kami batalkan. Kira-kira telepon dari siapakah itu? Kok langsung pergi dan akhirnya tidak pulang lagi? Nah, menurut pendamping kami, karena kami tidak tahu sendiri, karena kebetulan saya dan teman-teman Komisi 3 menerima tamu dari Jembrana, juga dari Kabupaten Pasuruan. Oh, ada kunjungan juga? Ada kunjungan dari teman-teman dari luar kota. Sehingga setelah kami masuk ke ruangan Komisi 3, ternyata PUPR mana? Masih fotokopi Pak. Setelah dapat telepon tadi katanya mau fotokopi. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai jam 10 kok belum hadir. Makanya sesuai dengan keputusan Komisi 3 secara kolektif kolegial, rapat kami batalkan. Ya, baik. Biar pemirsa atau warga Probolinggo juga tidak penasaran ini. Ya. Kira-kira agenda apakah yang hari ini akan dilakukan oleh Komisi 3 yang melakukan rapat dengar pendapat ya, atau hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum? Ya. Agenda utamanya itu apa? Ya. Yang pertama adalah kenapa kami datangkan PUPR, kami datangkan BPJ atau pengadaan barang dan jasa. Itu kaitannya dengan program-program yang sudah direncanakan oleh eksekutif dan legislatif pada tahun anggaran 2021 ini berkaitan dengan infrastruktur gedung dan bangunan. Fokus tadi adalah kepada pasar baru yang mulai tahun 2018, 19, 20 bahkan sampai tahun 2021 ini belum ada kejelasan. Tahun 2021 informasi yang kami terima dari BPJ sudah ada pemenang. Sudah ada pemenang. Tapi sampai bulan Agustus ini masih belum ada action. Ini ada apa? Kan begitu. Paling tidak kami mendengar keluhan daripada pedagang, masyarakat, termasuk istri ya Pak Luis, istrinya saya, mungkin kan? Pasar kok seperti itu dan sebagainya. Terutama mereka yang ada di Jalan Cut Nyak dan Jalan Siaman, jalan dulu Siaman ya. Itu pada mengeluh kepada Komisi 3 baik secara langsung maupun via SMS atau kepada person to person. Mengeluh, Pak, bagaimana Pak ini kok tidak diselesaikan kan begitu. Nah ini ada apa? Karena ada bangunan TPS itu dan ya sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Baik.
kira-kira ada apa yang salah ini? Kok terkait pasar ini diperjuangkan, saya lihat ya, baik dari masyarakat sendiri, coba berkirim surat dan coba menyuarakan di medsos, kemudian diperjuangkan oleh Komisi 3. Kok sampai dengan hari ini belum dikerjakan? Dan tadi sudah disebut bahwa sudah ada pemenangnya. Betul. Adakah kira-kira yang membuat sulit di sini kira-kira? Justru itu tadi kami ingin mendapatkan berita yang lebih tepat ya, up to date ya. Kenapa sih kan begitu? Sehingga Komisi 3 sebagai representasi daripada masyarakat, ya kan? Masyarakat secara langsung yang berinteraksi di pasar, pembeli yang langsung berinteraksi di pasar, berkebutuhan dengan di pasar. Ada apa sebetulnya? Nah ini kan tidak kita dapat. Kita tidak mau berandai-andai. Harus ada jawaban yang tepat gitu loh, yang jelas. Kenapa kok tidak dikerjakan? Apakah ada masalah refocusing atau sebagainya? Mengingat anggaran pasar baru ini kan dari DAU, ya kan? Sedangkan DAU itu harusnya di refocusing sekitar sekian persen itu ya, menurut Permendagri ya, wajib di refocusing sekian persen. Ya silakan aja. Tapi paling tidak ada kejelasan. Ini sudah bulan 8, iya kan? Menuju ke akhir tahun berarti kurang 4 bulan dengan anggaran 4 miliar. Berarti bisa gagal ini proyek ini nanti. Apa ini bisa dijamin selesai? Itu kan pertanyaannya. Durasi itu tugas kami Komisi 3 untuk mengetahui. Pengalaman Pak Haji Agus Rianto selama menduduki kursi DPRD ya atau kursi panas ini, pernahkah kejadian seperti hari ini terjadi selama berapa periode duduk ini? Saya sebagai anggota legislatif insya Allah mulai tahun 2009 sampai sekarang ini terhitung kurang lebih 12 tahun. Tidak pernah ada OPD atau organisasi perangkat daerah atau yang disebut kepala dinas diundang oleh legislatif itu tidak hadir tanpa pemberitahuan. Kecuali tadi, ini merupakan sebuah presiden buruk ya, sangat buruk. Karena yang diperjuangkan oleh yang memanggil ini bukan komisi Pak, yang memanggil ini rakyat ya, masyarakat ya. Pasar adalah salah satu sektor utama ini ya. Sektor utama pedagang kecil, pusat perekonomian ada di sana. Termasuk istrinya dewan, istrinya kepala dinas, bahkan mungkin istrinya wali kota sekalipun juga ke pasar. Semuanya. Baik. Ini yang menjadi janggal ini bagi kami sebagai rakyat ini ya. Kira-kira apakah ada miss ini kira-kira antara legislatif dan eksekutif sehingga hal ini kok bisa terjadi hari ini? Kalau ngomong miss berarti kan nggak datang. Undangan nggak diterima. Ini datang kok. Salah satu stafnya datang. Tapi begitu menerima telepon, menurut pendamping ya, saya tidak tahu sendiri menurut pendamping. Tadi terima telepon Pak, alasannya mau fotokopi. Kenapa kok tidak fotokopi di kantor? Di kantor ada mesin fotokopi, gratis lagi. Kenapa harus di luar? Dan kenapa lagi pertanyaan besarnya adalah kok tidak datang tanpa memberitahuan? Kami tadi sempat bincang-bincang dengan teman-teman komisi sampai jam 11 tidak ada datang. What happened? Ini kan kejadian yang bisa membuat rakyat sedih jadinya. Ya karena yang mau dibahas adalah nasibnya rakyat. Ya. Terus kemudian para pemangku kebijakan tidak bisa hadir. Betul. Ini harus jadi catatan. Kepala Dinas PUPR harus mendapatkan teguran atau warning kalau bahasa kerennya ya. Dari wali kota sebagai pemimpin. Kenapa kau tidak hadir? Apa alasanmu nggak hadir? Kan begitu. Apa mungkin wali kota tidak tahu hari ini? Ya mudah-mudahan setelah ada wawancara ini Bapak Wali Kota yang terhormat Bapak Hadi Jainal Abidin bisa mengetahui dan bisa memanggil kepala dinas terkait untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Baik Pak Ketua Komisi 3, mudah-mudahan ini ke depan tidak terjadi lagi. Amin ya. Cuman yang jadi soal sekarang rakyat mungkin tentunya bertanya, apalagi sudah tahu agenda kegiatan hari ini adalah ingin berbicara tentang status kelanjutan proyek pasar revitalisasi pasar. Betul. Ya. Apa kira-kira langkah ke depan yang bisa dilakukan oleh Komisi 3 dengan kejadian hari ini? Iya, yang jelas kami coba akan jadwal ulang berkaitan dengan rapat pendapat ini, dengar pendapat ini ya. Tapi namun sebelumnya mudah-mudahan yang terhormat Bapak Wali
Kota Probolinggo bisa mengetahui ini dan bisa memberikan saran, masukan, bahkan mungkin punishment kepada OPD sebagai bawahannya ya, sebagai stafnya ya, sebagai pembantunya, kenapa kok tidak hadir begitu. Kalau kami dari komisi bisa berbuat apa? Mau rekomendasi, Pak Wali mohon itu dievaluasi ya, hanya sekedar rekomendasi, karena kebijakan full point kan ada di beliau. Cuman yang jadi pertanyaan besar ini pemenangnya kok sudah ada ya? Karena memang sudah ditender lama kan, itu sudah 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, 1 atau 2 bulan yang lalu sudah di launching dan sudah ada peminat atau pelamar dan sudah ditentukan pemenangnya. Namun kok sampai sekarang belum ada action. Nah ini yang ingin kita ketahui sebetulnya. Kenapa uangnya yang tidak ada di bawah? Kalau ngomong uangnya tidak ada, kenapa di launching? Oh, kan begitu kan? Gitu ya. Iya. Kalau sudah di launching berarti seluruh persyaratan sudah ada ya. Baik. Mumpung di depan layar kaca ini, rakyat kan sudah bertanya baik melalui medsos, melalui bersurat, dan sekarang Bapak berhadapan dengan saya, kita bersama-sama di depan layar kaca. Mungkin bisa sampaikan pesan kepada warga Probolinggo terkait tentang pasar. Statement apa sajakah atau langkah apa sajakah yang akan dilakukan, diperjuangkan oleh Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Baik, terima kasih pemirsa masyarakat Kota Probolinggo, khususnya pedagang pasar dan pengguna jasa pasar. Pertama kali mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pembangunan ini. Namun demikian perlu diketahui bahwa sebetulnya pembangunan pasar itu sudah disetujui kami DPRD, khususnya Komisi 3, lebih khusus lagi ada Badan Anggaran, bahwa pada tahun 2018 itu sudah dianggarkan 50 miliar. Namun dengan segala alasan dan sebagainya tidak terkerjakan, tidak terselesaikan. Oke, 2019 kalau tidak salah ini sudah dikerjakan dengan dana 10 miliar, 10.500 ya, 10,5 miliar, ternyata putus kontrak. Nah 2020 tidak jadi dikarenakan ada pandemi dan lain sebagainya. Oke lah, kami terima alasan itu. Sudah membuat MOU antara wali kota dengan legislatif pada waktu itu bahwa pasar akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan 2021. 2 tahun itu dalam setelah dilantik atau bukan, setelah ada MOU. 2020 ya. Karena ada pandemi kita memaklumi lah. Nah, tahun 2021 ini ada dianggarkan 4 miliar dari 50 sekian, dari 48 hampir 50 atau kata menjadi 4 miliar. Oke lah, yang penting bagaimana pasar itu selesai. Mau dibangun bagaimana, yang penting pasar selesai. Semua pedagang yang ada di luar bisa masuk. Pedagang yang ada di jalan mana itu Cuknyadin bisa nyaman berjualan. Kemacetan bisa terurai. Nah, kemacetan bisa terurai. Ingat, pasar baru adalah wajah Kota Probolinggo. Ya kan? Semakin porak-poranda wajah kita itu menunjukkan bahwa seluruh tubuh kita itu sudah kotor. Kan begitu? Karena wajah ini adalah etalase. Kan begitu? Ini Ketua Komisi 3 luar biasa. Tegas. Ya mau apa lagi? Ya memang harus itu dikerjakan. Demi rakyat ya. Demi rakyat. Mereka coba kalau hujan kehujanan busuk semua. Kalau panas kepanasan layu semua. Terus apa? Belum lagi TPS-nya sudah bolong-bolong gitu kayak. TPS sudah bolong-bolong nggak ditempati lagi. Baik Pak Ketua Komisi 3. Sementara hari ini sudah terjadi gagal tanpa ada prosedur, ya kira-kira kapan yang akan diagendakan kembali ini? Coba kita jadikan waktu yang pas, karena juga agenda DPRD yang lain juga masih banyak, termasuk pengaduan-pengaduan masyarakat juga masih menumpuk, karena pada waktu PPKM awal kemarin semuanya lagi WFH, tidak boleh bertatap muka, sehingga rapat dengan pendapat pun tidak bisa dihadiri oleh OPD. Oke lah, kami menyadari karena memang pandemi COVID Delta ini cukup lumayan marak di Kota Probolinggo. Namun sekarang kan sudah mulai ada kelonggaran nih, menurun ya. Jualan boleh sampai jam 9 dan lain sebagainya. Tatap muka sudah boleh. Ya, nanti kita ke depan coba akan undang lagi yang berkaitan dengan masalah tidak hanya pasar mungkin. Nanti ada beberapa seperti Jalan Semeru yang sudah sekian lama rusak. Pemenangnya sudah ada, sekarang sudah dikerjakan.
dan seperti pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu coba kita dorongkan supaya hal-hal yang menjadi keinginan rakyat itu bisa segera diwujudkan, terutama pasar, Pak. Kalau yang rumah sakit kan masih belum tentu bisa digunakan. Memang dibangun tapi belum terlalu urgent lah, karena dokter Saleh masih ada, kan begitu. Tapi kalau pasar ini adalah yang sampai detik ini itu ada geliat ekonomi di dalamnya. Nah, ini yang harus disadari oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota yang sangat saya hormati. Ini menyimpang sedikit kita. Lagi di tengah masa PPKM level 4. Terkait kesehatan, kira-kira pengawasan dari Komisi 3 seperti apa? Kami selalu berkomunikasi walaupun WFH, mereka WFH, oke lah WFH silakan, tapi baik pun kan masih bisa. Jadi kalau misalkan ada warga yang isoman, ada warga yang terpapar, ini kami komunikasi dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah responnya bagus. Pak, ini kita bawa ke Rusunawa, oke silakan. Yang penting warganya mau. Kalau warganya tidak mau, maunya isoman misalkan, ya silakan. Bagaimana yang baik, ya. Yang penting kan bagaimana mereka tetap diawasi. Karena kebanyakan yang kalau saya lihat berita di TV, yang meninggal itu justru banyak yang isoman ya. Karena tidak diawasi dengan baik, gitu. Tapi terdeteksi tidak oleh pemerintah yang isoman ini jumlahnya? Saya kira wajib terdeteksi karena apa? Mereka yang swab begitu negatif, mereka akan tercatat alamatnya itu. Swab kan ditanya KTP, begitu negatif atau positif, pasti langsung otomatis kan. Berarti Komisi 3 punya peran penting juga dalam hal ini ya? Saya kira semua komisi punya peran penting pada mitranya masing-masing. Gitu ya. Ya. Baik, Pak Haji Agus Rianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo yang sudah sekian tahun nih, 12 tahun ya? Kurang lebih 12 tahun lah. 3 periode ya? 3 periode. Ya, mudah-mudahan nanti prestasinya lebih baik lagi, lebih dipercaya lagi oleh rakyat ini. Ya monggo, semangat terus untuk memperjuangkan masyarakat yang menilai, Pak. Saya hanya bekerja, nilai itu ada di masyarakat. Ya, waktu kita terbatas. Ya, mungkin kesempatan yang lain kita bisa undang lagi. Monggo, saya siap. Yang berkaitan tentang program daripada Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Oke? Ya, terima kasih Pak Haji Agus Rianto. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami hari ini dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo terkait tentang gagalnya rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 dengan Dinas Pekerjaan Umum, kalau diketahui oleh rakyat hari ini, yang gagal dilakukan dengan tidak memiliki satu alasan yang pasti. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin, amin. Baik, demikianlah laporan kami dari Probolinggo. CB News untuk kita semua.